kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Yeay, sebentar lagi bulan Desember kita mau Natal, jadi harus tetap semangat ya. Adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian kita mau bernyanyi dengan judul lagu Somba Majahoba. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat Bapa atas segala penyertaan kepada kami dari hari yang lalu hingga pada saat hari ini. Bapa, sebentar lagi Tuhan kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati ibadat kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti selesai. Berkati juga Tuhan adik-adik kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Kau memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Di atas segalanya itu Bapa, ampunilah segala salah dan dosa kami agar setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Adik-adik, kita bernyanyi kembali dengan judul lagu I Hold Tuhan. I'll
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan atas kasih dan karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Hingga hari ini Tuhan, kami boleh menikmati nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Melalui renungan atau cerita pada hari ini. Hanya dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Baik adik-adik, mari kita sama-sama melihat video tayangan berikut ini. Salam adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan terdapat di dalam kitab Kejadian, pasal 41, ayat 37 sampai 57. Tema firman Tuhan hari ini berhikmat menghadapi masa sulit. Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita tentang Yusuf. Apakah adik-adik masih ingat siapa Yusuf? Ya, Yusuf adalah salah satu anak daripada Yakub. Pada waktu itu Yusuf pernah dibenci oleh saudara-saudaranya karena mendengar mimpi Yusuf. Dan Yusuf juga pernah hampir dibunuh. Lalu Yusuf dijual ke tanah Mesir. Dan Yusuf juga pernah difitnah oleh istri Potifar sehingga ia masuk penjara. Dan akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun. Adik-adik, pada waktu itu di istana Mesir, Raja Fir'aun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu yang gemuk. Kemudian Raja Fir'aun bermimpi lagi melihat ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Pada pagi hari, Raja Fir'aun mengumpulkan semua orang yang ahli, tetapi mereka tidak bisa mengartikan mimpi Fir'aun. Lalu datanglah juru minuman. Ia memberitahu kepada Fir'aun bahwa ada seorang Ibrani yang dipenjara yang bisa mengartikan mimpi raja. Siapakah dia? Ya, ia adalah Yusuf. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Fir'aun. Dan Raja Fir'aun pun menceritakan semua mimpinya. Yusuf mengartikan bahwa akan datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Arti mimpi selanjutnya, Yusuf mengatakan bahwa akan datang 7 tahun kelaparan, tidak ada makanan di Mesir. Kemudian Yusuf berkata lagi kepada Fir'aun agar ia mencari seorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan bahan makanan. Seorang yang bijaksana adalah seorang yang penuh hikmat menghadapi masa-masa yang sulit ke depannya. Akhirnya Raja Fir'aun menjadi senang karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi oleh Roh Allah. Akhirnya Raja Fir'aun pun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Wah, luar biasa ya. Tuhan menyertai hidup Yusuf sehingga ia diangkat menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Lalu ketika 7 tahun kelaparan itu datang melanda Mesir, Yusuf membuka persediaan makanannya dan menjualnya. Wah, luar biasa ya. Yusuf adalah seorang yang bijaksana karena Tuhan menyertai hidupnya. Demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan teman-teman, oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini menceritakan tentang upaya Yusuf untuk menangani krisis yang terjadi di Mesir, krisis pangan, yaitu bahan makanan. Dengan hikmatnya, Yusuf mempersiapkan orang Mesir untuk menghadapi masa yang sulit. Sehingga ketika masa sulit itu terjadi, Yusuf dapat berbagi kepada masyarakat
termasuk berbagi kepada saudara-saudara yang membencinya. Wah, luar biasa ya, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Nah, adik-adik tahu sekarang kita menghadapi wabah COVID-19 dan virus ini menyerang semua orang. Orang kaya, orang miskin, orang tua, orang muda, anak kecil, kakek nenek, dan semua orang bisa terkena virus ini. Dan virus ini bisa mematikan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita agar kita menjadi berkat di tengah masa-masa yang sulit. Kita memiliki hikmat supaya kita bisa menjaga kesehatan kita. Adik-adik masih ingat kan bintang tamu minggu lalu, Perawat for Christ, yang mengajarkan supaya adik-adik melakukan 4M, mencuci tangan, menggunakan masker, kemanapun adik-adik pergi, menjaga jarak, dan menjauhi tempat-tempat yang ramai. Pada masa wabah pandemi ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, dan banyak orang juga yang sulit mencari makanan. Nah, adik-adik, jika adik-adik tahu ada orang yang seperti itu, mari kita saling menolong. Kita harus menjadi berkat, seperti gereja kita, Gemit Eklesia Batam, yang memberikan donasi atau bantuan berupa makanan atau bahan pokok untuk kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, kebutuhan jemaat yang kehilangan pekerjaan karena wabah virus ini. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mau kita belajar percaya dan beriman kepada Tuhan dalam menghadapi situasi apapun. Walaupun kita sulit di masa wabah COVID-19, kita belajar dari rumah, kita mengerjakan apapun dari rumah, tapi kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang terbaik untuk hidup kita. Sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf pada waktu itu, Tuhan juga akan menyertai kita pada masa ini. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik, demikian cerita kita hari ini tentang Yusuf yang berhikmat di dalam masa sulit. Semoga adik-adik juga dalam menjalani kehidupan berserah dan berpegang teguh kepada Tuhan agar semua sesuai dan seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Kiranya dapat kami terima dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi kembali dengan judul lagu Padan Nauli.
Ale amanani. Ale amanani nada berbijang, saya pinarbadia mabuarmu, saya Roma harajonmu, saya saut malam meniroham di banua tongam songon di berbijang. Lerang matu kami sadarion kamuluan siap hari, saya sama dosa nami sama panesan nami, di dosa hidongan akan dosa kami. Unang kami tokikon tukang mucunan, palua mahami sian palago, ayah hodon akuna harajaon, dot habugon, rodia sama pon sadari